Di awal film, kisah pun berfokus kepada seorang pria bernama Surinder atau kita panggil saja Surin. Bisa kita lihat dia berpenampilan sederhana yang menggambarkan kalau Surin adalah seorang pria baik dan pendiam. Dia di sini sedang menghadiri acara pernikahan putri dosennya yang bernama Tani. You are Surinder. Nice, Ji, nice. Tidak lama mereka mendengar kabar duka kalau calon suami Tani mengalami kecelakaan. Betapa syoknya dia, begitu juga si ayah yang langsung terkena serangan. Sakit bapak dosen mengatakan kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Dia tidak tega meninggalkan putrinya dalam kesendirian. Sebagai murid terbaik yang sudah dia anggap seperti putranya sendiri, si ayah menyuruh agar Surin menikahi Tani. Dia sangat percaya kalau Surin adalah laki-laki baik yang dapat menjaga serta membahagiakan putrinya. Begitu juga Tani yang dinasihati. Si ayah mengatakan kalau dia akan pergi dengan damai jika Tani bersedia menikah dengan Surinder. Meskipun tak sanggup dan juga ini adalah permintaan terakhir ayahnya. Dengan penuh keikhlasan, Tani pun bersedia dijodohkan dengan Surin. Yang pada akhirnya si ayah pun pergi dengan penuh kedamaian. Waktu dibawalah Tani ke kampung halaman Surin. Mereka kini resmi menjadi pasangan suami istri. Surin yang tahu situasi ini pun mengerti lalu menyuruh Tani tidur di sini, sedangkan dia sendiri akan tidur di gudang belakang. Singkat waktu sebelum berangkat bekerja, dia sempat mengetuk pintu untuk membangunkan Tani, tapi dia mengurungkan niatnya karena tidak mau mengganggunya. Dia depan serta cuci piring sendiri. Sebelum pergi dia menulis surat lalu menyelipkan setangkai bunga, tapi lagi-lagi dia tidak ada keberanian melakukan hal itu. Diketahui Surin bekerja di sebuah perusahaan bernama Punjab Power. Di kantor teman-temannya menanyakan kenapa 2 hari ini Surin tidak masuk kerja. Dia beralasan kalau kemarin sedang menghadiri pernikahan seseorang, tapi alasan itu dibantah karena rupanya teman-teman tahu kalau yang menikah itu adalah Surinder. Sehingga semua karyawan mengucapkan selamat kepadanya. Sepulangnya ke rumah, Surin sudah ditunggu sahabatnya bernama Bobby. Dia bercerita tentang apa yang sudah dialami olehnya. Dan sebagai sahabat, Bobby mengerti dengan kondisi Surin saat ini. Tidak lama terdengar suara karyawan berdatangan dari tempat kerjanya. Mereka sekedar bertamu sekaligus merayakan pernikahan Surin. Dia pun memerintah Bobby untuk mengurus mereka. Sedangkan dia sendiri memujuk Tani agar menemui teman-temannya walau hanya 2 menit saja. Dia pun minta maaf dan mengatakan kalau Surin sudah merahasiakan pernikahan ini. Tapi entah mengapa gosip menyebar begitu cepat, sehingga dia pun tak tahu kalau teman-temannya akan datang ke sini. Namun karena Tani masih diam dan mengurung diri, Surin pun mengerti dan akan mengatakan kepada teman-temannya kalau istrinya itu sedang sakit. Dan karena waktu makin larut, mereka pun akan pulang. Tapi tanpa diduga, Tani tiba-tiba datang menyambut mereka semua. Lalu bisa kita lihat Surin begitu terpesona sekaligus bahagia. singkat Waktu saat kerja lembur di rumah, dia dikagetkan dengan Tani yang tiba-tiba datang lalu mengajaknya untuk bicara. Saat berduaan, Tani pun minta maaf atas tingkahnya selama 2 hari ini. Dia berjanji mulai saat ini akan menjadi seorang istri yang baik. Hanya saja Surin diminta sedikit sabar dalam menghadapi sikapnya. Butuh waktu untuk adaptasi menjadi Tani yang baru. Dan perlu diingat, Tani mengatakan kalau dia tak akan pernah bisa mencintainya. Jika Surin tidak bisa menjalani pernikahan ini tanpa cinta, maka dia pun tidak akan memaksa. Dan dia siap pergi daripada jadi beban baginya. Namun Surin menjawab kalau dia tidak tahu apa itu cinta. Dia tak pernah mengenal cinta, bahkan tidak pernah ada satupun wanita yang dia cintai. Lantas Tani pun tersenyum sedikit lega, karena menganggap jika Surin beruntung tidak mengenal dan pernah jatuh cinta. Karena satu-satunya hal yang membuat sakit hati itu adalah cinta. Padahal sebenarnya Surin hatinya sangat pedih mendengar itu. Tanpa Tani tahu sejak pandangan pertama Surin sudah jatuh cinta dengannya. Di keesokan paginya sebelum bekerja, tidak seperti biasanya, Tani pun sudah di dapur menyiapkan sarapan untuk suaminya. Tani pun membuktikan ucapannya semalam kalau dia akan menjadi istri yang baik. Melihat ini semua makin berbunga-bungalah hati seorang Surinder. Bahkan dia juga membekalinya makanan untuk di kantor. हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले हो जाएगा प्यार. Singkat cerita, Tani melihat spanduk kompetisi menari.
Ia pun memberikan brosur kompetisi menari itu kepada suaminya. Dia mengaku seharian bosan jika harus terus berdiam diri di rumah. Dia minta izin untuk ikut kompetisi dan itu pun jika diizinkan. Sebagai istri yang patuh, Tani bilang kalau Surin melarangnya maka dia pun tak akan pergi. Namun reaksi Surin begitu dingin sambil berlalu pergi. Tapi tanpa diduga di meja sudah tergeletak sejumlah uang untuk bekal Tani. Jelas Tani pun senang dan berterima kasih kepada Surin. Beberapa waktu kemudian Tani pun ikut berlatih. Dengan antusias dia mengikuti gerakan para penari. Di sisi lain Bobby baru saja membuka usaha salonnya. Ditemani Surin pun curhat kalau dia sedang jatuh cinta. Dan dia jatuh cinta kepada istrinya sendiri. Namun Surin mengatakan kalau istrinya itu tidak mencintainya. Mendengar itu Bobby kecewa dengan kesedihan sahabatnya itu. Dan ini tidak adil karena Surin juga harus merasakan rasanya dicintai. Untuk itu dia meminta Bobby agar merubah parasnya menjadi mirip seperti idola istrinya di film-film. Mendengar itu Bobby pun terharu. Dan dia akan melakukan yang terbaik demi sahabatnya itu. Dengan keahliannya dia akan membuat Surin terlihat tampan. Tapi tiba-tiba listrik pun mati dan saat lampu menyala dia pun kehilangan sebelah kumis kesayangannya. Singkat waktu dia pergi ke tempat istrinya menari. Dengan penampilannya yang baru, diam-diam Surin memperhatikan di kejauhan. Dan tiba-tiba dia ditarik seseorang lalu disuruh untuk ikut berlatih. Para pelatih kemudian memberikan nomor urut hijau dan merah agar mereka menari berpasangan. Dan tanpa diduga nomor Surin sama dengan nomor Tani istrinya. Seketika dia panik dan segera menghindar. Tapi keburu ketahuan panitia. Surin yang akan melarikan diri pun teringat kalau sekarang dia harus menjadi jagoan untuk Tani. Saat bertemu beruntung Tani tidak mengenalinya. Dan dengan percaya diri Surin pun memperkenalkan nama barunya yaitu Raj. Tani, you are? Raj. Dia pun berusaha tampil cool di hadapannya. Namun itu malah membuatnya terlihat aneh. Hal itu pun dia ceritakan kepada Bobby kalau Tani tidak mengenalinya. Dan itu adalah sebuah kesempatan agar Surin bisa terus dekat dengan Tani menjadi Raj sebagai orang lain. Meskipun Bobby mengingatkan kalau tindakan menjadi orang lain itu salah. Namun Surin yakin kalau ini adalah petunjuk Tuhan untuk memulai kisah cintanya. Untuk itu dia dibuatkan kumis palsu agar tidak ketahuan kalau Raj itu adalah Surin. Sepulangnya ke rumah dia ragu-ragu takut penyamarannya terbongkar. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6. Singkat cerita Tani kembali berlatih. Bersamaan Raj juga datang memakai kaos kuning yang menurutnya itu adalah seksi. Tapi Tani tidak suka karena Raj banyak bicara. Dia pun menyangka kalau Raj sedang merayunya. Sehingga membuat Tani kehilangan moodnya. मेरा तो बैंड ही बज गया था. Melihat itu Raj meminta agar diberi kesempatan dan berjanji tidak akan banyak bicara lagi. Ketika menari Raj kembali berulah karena gerakannya tidak sesuai dengan musik yang dibawakan. Setelah selesai hujan pun turun begitu deras. Dengan motor Honda Vixen Yamaha Tiger yang dia pinjam dari Bobby, Raj pun meminta Tani agar bersedia diantar olehnya. Di jalan Raj mengatakan kalau wanita tercantik di dunia akhirnya duduk dibonceng di motornya. Seketika membuat Tani marah dan ingin turun karena Raj kembali mencoba merayunya. Waktu pun tidak terasa dan Raj pun sampai mengantar Tani ke depan gang rumahnya. Sementara Surin kembali ke penampilan awal menjadi pria culun yang sibuk kerja. Sesampainya di rumah Tani memberikan minuman hangat untuk suaminya yang baru pulang. Di keesokan harinya mereka kembali berlatih. Bisa kita lihat Raj banyak melakukan kesalahan sehingga membuat Tani kecewa. Pelatih tari pun mengatakan mulai minggu depan kompetisi akan segera dimulai. Dan di kontes ini panitia akan memilih 10 pasangan penari. Dan siapa yang terbaik maka dialah juaranya. Namun bagi Tani hal itu tak mungkin terjadi. Setelah melihat pasangannya yang tidak serius, dirasa ada yang salah. Raj pun mulai berpikir. Sepulangnya berlatih seperti biasa, Raj datang secara tiba-tiba. Namun dia datang bukan untuk mengantar Tani pulang, melainkan Raj menyarankan agar Tani mencari pasangan yang lain selain dirinya. Raj sadar kalau dia buruk dalam hal menari. Dan jika Tani menjadi pasangannya maka mereka akan kalah. Dia pun tidak mau hal itu terjadi. Sebelum pergi kata-kata puisi pun kembali dia ucapkan. Kita berjalan di atas jalur cinta. Di ujung jalan kita akan bertemu kembali. Dia pun akan mengakhiri
kisah Raj ini. Dia tidak mau kalau Tani kecewa, serta dia memberikan barang-barang yang sudah dipinjam dari Bobby. Lagian menurutnya sejauh ini Surin sudah cukup bahagia. Singkat waktu Surin mengajak nonton film India yang kisahnya begitu mirip dengan keadaannya. Surin pun tampak serius, sedangkan Tani yang sukanya film action malah terlihat ngantuk dan bosan. Tapi tiba-tiba dia terkejut ketika melihat Raj yang tiba-tiba ada di layar bioskop. हिंदी फिल्म स्टार कीजिए हम है राही प्यार के चलते चलते। dan Setelah selesai, rupanya itu hanyalah mimpi, sehingga Tani pun malu setengah mati. Singkat waktu setelah dipikir-pikir, Tani memutuskan agar Rajlah yang menjadi partner tarinya. Dia menanyakan kepada panitia alamat serta nomor HP Raj. Ditemukanlah sebuah alamat. Tidak pakai lama, Tani menuju ke sana dan berhenti di sebuah bengkel bernama Raju Motor. Dan inilah sosok Raju sebenarnya. Kebetulan di sana juga ada Bobby yang sedang menyervis motornya. Kemudian salah satu anak buah Raju mengatakan kalau di luar ada seorang gadis yang mencari nama Raj. Seketika masalah pun muncul. Bobby menyuruh Raju agar berpura-pura menjadi karyawan di sini, sedangkan dia menelpon Raj agar segera datang ke sini karena kisah cinta Raj dan Tani belum berakhir. Tidak lama Raj pun datang dan Raju asli kesal karena kelakuannya seperti bos sungguhan. Hello dear, never fear Raj. Tani pun membujuk agar Raj kembali berlatih menari. Dia juga tahu kalau Raj bukan tak suka menari, tapi Raj sengaja meninggalkannya karena dia tidak mau Tani kalah saat kompetisi nanti. Mendengar itu dengan pedenya, Raj mengatakan kalau dia tahu Tani pasti akan merindukannya. Kata-kata itu pun membuat Tani marah karena lagi-lagi Raj mencoba merayunya. Tapi hal itu malah membuat Tani terhibur, dan mereka pun menjadi sepasang sahabat sekaligus menjadi partner menarinya. Sebelum pergi seperti biasa, Raj mengingatkan agar mengatakan kata-kata yang sering mereka ucapkan. Kita berjalan di atas jalur cinta. Di ujung jalan kita akan bertemu kembali. के फिर मिलेंगे चलते चलते। sementara Raj dan Bobby begitu bahagia. Tapi Raj ingat karena jati diri dia sebenarnya adalah Surin, seorang pria culun yang sibuk kerja. Bagaimana kalau Tani benar-benar mencintai Raj dan perlahan akan melupakan sosok Surin? Dia pun menyesal andai saja dahulu dia tidak menikahi Tani. Mungkin tidak akan ada kebohongan seperti ini. Singkat waktu mereka kembali berlatih. Raj dan Tani pun terpilih menjadi bagian dari 10 kontestan menari yang akan ikut kompetisi. Mereka pun merayakan kebahagiaan dengan makan tahu bulat sebanyak-banyaknya. sepulangnya Ke rumah, Surin melihat Tani yang begitu bahagia. Dia memberitahu kalau dirinya terpilih menjadi salah satu kontestan di kompetisi menari. Mendengar itu Surin pun sangat senang. Sebelum ke ruangannya, Tani sudah menyiapkan makan malam nasi kuning buatannya. Melihat itu Surin kaget karena dia sudah benar-benar kenyang. Lalu karena tak ingin membuat Tani kecewa, dia pun tak bisa menolak masakan buatan istrinya itu. Sedangkan Tani sendiri tidak makan karena dia bilang sudah makan banyak bersama teman menarinya seorang pria bernama Raj. Dia juga mengatakan kalau sosok Raj adalah pria yang periang, lucu dan selalu membuatnya tersenyum. Tanpa sadar hal itu membuat Surin cemburu, tapi Surin pandai menyembunyikan perasaannya. di keesokan Keesokan harinya ketika berlatih, Tani tidak sengaja menyenggol salah satu penari. Meskipun sudah minta maaf, tapi dia malah menghina serta menuduh kalau Tani ingin menyingkirkannya dari kompetisi. Hampir saja mereka berkelahi, tapi kemudian datanglah Raj, dan pacar si wanita pun ikut campur dengan badan dan otot kekar. Hal itu pun membuat Raj malah ketakutan. Ketika akan pulang, Tani masih kesal dan mereka malah dengan sengaja mengejeknya sehingga membuat Tani murka. Lalu inilah yang dia lakukan. Raj pun Kaget karena Tani bisa melakukan adegan seperti di film Doom. Jangan-jangan Tani adalah seorang Wonder Woman. Kemudian mereka berdua jalan-jalan ke sebuah mall. Ketika Raj bertanya seperti apakah pria yang Tani suka, di ruang ganti Tani mengatakan jika dia menyukai pria yang tak pernah mencintai wanita manapun selain dirinya.
dan ciri-ciri pria itu sangat mirip dengan Surinder. Sedangkan Raj hanya merenung karena sebenarnya Surin bisa menjadi seorang pria yang lebih mencintai dari apa yang Tani bayangkan. Hanya saja Tani belum melihatnya. Tapi itu tidak masalah karena sekarang Raj akan menunjukkan cinta Surin pada Tani seperti apa. Setelah mengantar pulang, Raj berkata kalau besok adalah ulang tahunnya. Setiap tahun dia sendirian dan di tahun ini dia ingin ditemani oleh Tani. Maka dari itu Raj meminta Tani agar besok sehari saja bersamanya. Tani pun menolak, tapi karena terus dipaksa dia pun akhirnya bersedia. ओके राजपाट Esok harinya mereka pun bertemu dan Tani begitu bahagia dengan semua hal yang Raj berikan untuknya. तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू तुझ में अब दिखता है यारा मैं क्या करूं. Di malam hari, Harinya Raj kembali menunjukkan sesuatu. Lampu kota tiba-tiba mati dan seketika berubah menjadi kata I love you. Tani pun terkejut, bahagia sekaligus sedih dan kecewa. Pokoknya malam ini perasaannya campur aduk tak karuan. Dia kecewa kepada dirinya sendiri, lalu memberitahu kalau sebenarnya dia telah menikah. Raj yang mendengar itu pun tidak terkejut. Bahkan dia tahu suami Tani bernama Surinder yang bekerja di Punjab Power. Dia juga mengatakan tidak perlu khawatir karena ungkapan I love you itu tidak lebih hanya sebagai ungkapan seorang sahabat. Dan persahabatan mereka pun tidak akan berubah sampai kapanpun. Namun Tani menegaskan setelah semua ini jelas akan berubah. Karena kini di dalam hatinya penuh dengan keraguan. Dan lagi-lagi Raj gagal dalam upaya pencarian cintanya. Sehingga Tani menyuruh Raj pergi sedangkan dia hanya ingin sendiri. Seperti biasa Surin bercerita kepada Bobby, dan Bobby menyuruhnya agar menyudahi sandiwara ini lalu segera memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Surin belum menyerah, karena dia ingin tahu sebenarnya Tani mencintai Raj atau Suri suaminya. Di rumah masing-masing saling memikirkan satu sama lain, dan singkat waktu Surin mengajak Tani ke sebuah pameran. Saat sedang berkeliling anehnya tiba-tiba Tani melihat kata-kata I love you di mana-mana. Sehingga dengan pikirannya yang terganggu dia pun memilih menghindar. Tapi dia terkejut saat Surin sudah di atas ring yang akan bertanding sumo. Mereka pun gelut dengan Surin berbadan kecil sedangkan lawannya bertubuh gempa. Hingga beberapa kali Surin kewalahan, tapi adanya kesempatan dia pun berhasil menjatuhkannya. niat Hati ingin caper di depan Tani. Hal itu malah membuat dia risih lalu Tani pun pergi. Di rumah Tani marah-marah karena suaminya sok jagoan. Surin harus ingat kalau dia adalah laki-laki biasa yang sehari-hari pakai kacamata dan sibuk bekerja. Surin pun mengatakan kalau dia hanya ingin membahagiakannya karena dari tadi Tani hanya diam. Dengan bertanding sumo, Surin pun mendapatkan tiket gratis ke Jepang. Berharap itu akan membuat Tani bahagia. Tapi dia salah, karena Tani tidak butuh apa-apa. Semuanya sudah cukup. Jika ingin sesuatu pasti dia akan bilang pada suaminya itu. Dia juga mengingatkan agar tidak mengkhawatirkan kebahagiaan. nya. Di keesokan harinya tanpa pamitan, Surin pun langsung berangkat. Dan dia menuliskan kata maaf untuk Tani. Begitu di kantor, dia dikejutkan dengan kedatangan Tani yang mengantarkan bekalnya yang ketinggalan. Sambil dia juga minta maaf. Seperti biasa, Surin juga mengajak istrinya itu untuk nonton film di bioskop. Dan Tani pun bersedia. Punjab Power ji, lighting up your life. Singkat waktu sampailah mereka di sana. Seperti biasa Tani merasa bosan sedangkan Surin nampak antusias menikmati filmnya. Namun tiba-tiba Tani menghilang entah kemana. Meskipun dicari ke toilet dan ke parkiran, dia tidak melihat istrinya itu. Bersamaan hujan pun turun dengan deras lalu teleponnya pun berbunyi. Rupanya itu adalah Raju yang memberitahu kalau Tani datang ke bengkel mencari Raj. Faktanya Tani tidak bisa menahan kerinduan kepada Raj. Oh, good night, Tani partner. Happy Monsoon. Seperti Seperti biasa dengan gayanya, Surin pun menjadi Raj. Dan di hadapannya Tani kecewa karena bisa-bisanya Raj sebahagia itu. Malam itu dia menyatakan cinta tapi dia tidak mengharapkan balasan. Malah Raj menghilang begitu saja. Dan bagi Tani sebuah cinta tidak sesederhana itu. Rumit dan ribet inilah yang dirasakan
dirasakan oleh Raj. Jadi apa sih yang diinginkan oleh Tani? Tani memberitahu dan mengingat masa lalu kalau dia sudah menutup hati dan cintanya untuk siapapun. Demi permintaan sang ayah, dia pun menikah dengan seorang pria meskipun tidak ada cinta di dalamnya. Tapi tiba-tiba kemudian Raj datang ke kehidupannya. Lalu Raj pun mengungkapkan perasaannya. Dan apakah arti dari semua ini? Raj pun mengatakan jika Tani tidak bahagia bersama suaminya, maka dia mengajak untuk kawin lari bersamanya. Terkadang untuk bahagia kita harus merebut kebahagiaan dari seseorang. Dan mungkin kisah cinta ini berasal dari Tuhan. Setelah berpikir, saran itu pun disetujui oleh Tani. Karena nyatanya dia mencintai Raj. Tani pun sudah muak dengan kepedihan. Dia ingin tertawa, dia ingin bahagia, dan dia juga ingin merasakan mencintai. Dan Raj pun berjanji besok dia akan membawanya pergi. मुझे ले चलो Kini Surin pun sudah tahu semuanya. Dia merasa telah tersesat dan akan mengakhiri kisah Surin sendiri. Dia pun besok akan pergi dari kota ini karena nyatanya Tani tidak mencintainya. Bobby pun kecewa kenapa Surin tidak mengatakan kebenaran kepada Tani. Jika tidak maka dialah yang akan bicara. Namun Surin mengingatkan kalau dia pernah mengatakan jika Tuhanlah yang menulis kisah ini, maka biarkanlah Tuhan yang mengakhiri ceritanya. Tibalah di keesokan harinya, Surin mengajaknya untuk berdoa. Di dalam doanya, Surin hanya ingin Tani bahagia dimanapun dia berada. Sedangkan di dalam doa Tani, dia mengingat Raj pernah mengatakan kalau cinta itu datangnya dari Tuhan. Jadi dia ingin melihat cinta yang diberikan Tuhan itu seperti apa. Ketika matanya terbuka, malah Surinlah yang dia lihat. Adakanlah kontes pasangan menari. Di lain sisi Tani tiba-tiba mengatakan kalau dia tidak bisa meninggalkan suaminya. Dia sempat lemah dalam hal cinta. Suaminya hanya laki-laki biasa, seorang pria culun yang sibuk kerja dengan kacamatanya. Dia juga jarang bicara dan juga terkadang membosankan. Dia pun merasa hanya Surinlah yang benar-benar menemaninya dalam kesendirian. Dia pun telah melihat cinta Tuhan dalam dirinya. Mendengar itu Raj hanya dia mematung tak mengatakan apapun. Tibalah giliran Tani dalam kontes menari dan dipanggillah dia ke panggung. Sedangkan panitia memanggil pasangannya yang tidak lain adalah Raj. Tapi setelah 3 kali dipanggil, dia pun tak kunjung tiba. Tani pun meminta panitia agar menggugurkannya karena pasangannya tak akan datang. Jelas semua orang kecewa dan menertawakannya. Namun kemudian tiba-tiba datanglah Surin suaminya. Dia pun kaget karena tiba-tiba suaminya mengajaknya menari serta hafal dengan setiap gerakan. Padahal hanya dia dan Rajlah yang tahu. Sambil Tani pun mengingat setiap gerak-gerik suaminya sedari dulu. Hello, Tani partner. Love है Tani partner. Setelah selesai Tani pun mengerti kalau semua ini adalah dusta. Surin telah berbohong kalau dia tidak mengerti cinta. Nyatanya dia berhasil membolak-balikan perasaan hatinya. Surin pun mengatakan jika dia melihat Tuhan di matanya. Dia pun minta maaf jika cintanya terlalu besar tapi tidak sebesar Raj. Dan kata-kata terakhirnya sebuah puisi yang selalu Raj katakan. Kita berjalan di atas jalur cinta. Di ujung jalan kita akan bertemu kembali. Mendengar itu Tani pun langsung memeluknya. Dan juga mereka keluar sebagai juara pasangan menari terbaik. begitulah akhir dari alur cerita film ini. Pesan